Setelah politik etnis diterapkan di tanah Hindia Belanda yang masih dirantai oleh belenggu kolonialisme, muncul sekelompok manusia yang bermimpi. Mimpi tentang persatuan, mimpi tentang kebebasan, mimpi tentang bangsa yang merdeka. Pada tahun 1912, di tengah hiruk-pikuk penindasan dan zaman yang terus bergerak, lahirlah sebuah organisasi yang menjadi pelopor kesadaran kebangsaan. Organisasi ini didirikan oleh kalangan Indo yang dikenal dengan 3 serangkai. Mereka menyuarakan persatuan untuk orang Hindia. Visi mereka sederhana, namun sangat revolusioner. Hindia untuk Hindia. Tanah ini milik orang Hindia, rakyatnya. Tapi mimpi itu tidak mudah. Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang selama berabad-abad merasa terancam. Organisasi ini dianggap sebagai bahaya besar, sebagai ancaman terhadap rules and order yang pemerintah kolonial Hindia Belanda jaga dan taati. Hanya dalam setahun, organisasi ini dilarang. Pemimpinnya diasingkan, suaranya dibungkam, dan mimpi-mimpi besar mereka seolah dikubur dalam-dalam. Inilah Indische Partij, partai pertama Hindia Belanda yang bercorak nasionalisme modern. Dalam perkembangan sejarah pergerakan nasional Indonesia, lahirlah sebuah organisasi yang membawa konsep politik dan program nasional yang bercorak nasionalisme modern. Nah, organisasi itu adalah Indische Partij. Indische Partij merupakan organisasi yang didirikan oleh Ernest Douwes-Dekker atau yang dikenal dengan Danudirja Setiabudi. Ia melihat keganjilan dalam masyarakat kolonial, terutama diskriminasi antara keturunan Belanda dengan keturunan warga pribumi. Nah, Douwes-Dekker ingin mengubah pandangan sempit ini. Ia percaya bahwa nasib kaum pribumi tidak ditentukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Nah, tetapi melalui kerjasama penduduk Hindia lainnya. Nah, untuk mempersiapkan pendirian Indische Partij ini, Douwes-Dekker melakukan perjalanan di Pulau Jawa pada 15 September hingga 3 Oktober 1912. Nah, dalam perjalanannya ini, Douwes-Dekker kemudian bertemu dengan Cipto Mangunkusumo di Surabaya. Mereka berdiskusi tentang partai yang bercorak nasionalis. Di Bandung, Douwes-Dekker juga mendapat dukungan dari Suwardi Suryaningrat. Nah, dari inilah awal 3 orang ini kemudian menggagas suatu pemikiran untuk memperbaiki tanah Hindia Belanda. Nah, ketiga tokoh ini, Douwes-Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat, dikenal sebagai 3 serangkai. Mereka resmi mendirikan Indische Partij pada 25 Desember 1912 di Bandung. Nah, walaupun dukungan kepada organisasi ini masih terbatas pada segelintir orang Indo saja, nah, melalui tulisan di majalah The Express, Douwes-Dekker melakukan propaganda dengan 2 pesan utama. Yang pertama itu pelaksanaan program Hindia untuk gerakan politik yang sehat dengan tujuan menghapuskan hubungan kolonial. Yang kedua, kaum Indo dan Bumiputra bahwa masa depan menyadarkan kaum Indo dan Bumiputra bahwa masa depan mereka terancam oleh bahaya yang sama, yaitu eksploitasi kolonial. Nah, Indische Partij mendapatkan dukungan dari redaktur surat kabar di Jawa. Mereka menginginkan organisasi yang lebih tegas, keras dalam bidang politik, berbeda dengan Budi Utomo dan Serikat Islam yang lebih berhati-hati. Di tengah penindasan kolonial Belanda, Indische Partij muncul sebagai organisasi pertama yang secara tegas memperjuangkan hidup orang pribumi atau orang Hindia Belanda melalui dibentuknya parlemen. Nah, peran utama Indische Partij ini adalah menyadarkan rakyat pribumi atau rakyat Hindia Belanda tentang pentingnya persatuan. Douwes-Dekker melalui tulisan-tulisannya di majalah The Express ini menyerukan penghapusan sistem kolonial Belanda dan
menggantinya dengan parlemen yang dipimpin oleh rakyat Hindia sendiri. Ia menekankan bahwa masa depan kaum Indo dan Bumiputra tidak bisa diserahkan kepada pemerintah kolonial saja, tetapi juga harus diperjuangkan bersama. Indiste Party juga berperan sebagai wadah pendidikan politik bagi rakyat melalui Vergadering dan media massa. Organisasi ini menyebarkan gagasan tentang kesetaraan, kebebasan, dan kemerdekaan. Mereka mengajak semua lapisan masyarakat, baik Indo maupun Bumiputra, untuk bersatu melawan kolonialisme dan menuntut untuk ikut menentukan hidup di tanah Hindia Belanda. Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suraningrat, dan dua tokoh penting dalam Indiste Party, berperan besar dalam memperluas pengaruh organisasi ini. Mereka menggunakan jaringan intelektual dan media massa untuk menyebarkan ide-ide perlawanan terhadap kolonialisme. Suwardi Suryaningrat melalui tulisan terkenalnya Als ik eens Nederland was, yang kurang lebih berarti jika aku seorang Belanda. Ia mengkritik keras rencana pemerintah kolonial Belanda yang ingin merayakan 100 tahun kemerdekaan mereka dari Prancis. Akan tetapi dengan cara memungut pajak dari rakyat Indonesia yang masih berada di bawah penjajahan kolonial Belanda. Bayangkan bagaimana tidak punya hatinya pemerintah kolonial Belanda ini yang merampas pajak dari orang Indonesia yang mereka jajah untuk pesta perayaan lepasnya negeri Belanda dari penjajahan. Indiste Party juga memanfaatkan media massa sebagai alat propaganda melalui majalah The Express. Douwe Dekker juga mengkritik melalui tulisan yang berjudul Onde Helden, Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suraningrat, atau pahlawan kita Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suraningrat. Tulisan-tulisan mereka menginspirasi banyak orang-orang berjuang melawan kolonialisme di negeri Hindia Belanda. Di tengah penindasan kolonial Belanda, tiga tokoh luar biasa ini muncul sebagai pelopor pergerakan nasional. Mereka adalah Ernest Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suraningrat. Bersama-sama mereka mendirikan Indiste Party, organisasi pertama yang secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ernest Douwe Dekker, atau yang dikenal sebagai Danu Dirja Setiabudi, adalah pemikir di balik berdirinya Indiste Party. Sebagai keturunan Indo-Eropa, ia menyaksikan ketidakadilan dalam sistem kolonial, terutama diskriminasi terhadap kaum Indo dan Bumiputra. Douwe Dekker percaya bahwa masa depan Hindia Belanda harus ditemukan oleh rakyatnya sendiri, bukan oleh pemerintah kolonial. Ia menggagas konsep India untuk Hindia, tanah ini milik rakyatnya. Lalu, Dr. Cipto Mangunkusumo, seorang dokter yang juga aktivis, membawa semangat perlawanan melalui pemikiran dan tindakan nyata. Ia bertemu dengan Douwe Dekker dalam perjalanan propaganda di Jawa pada tahun 1912. Cipto melihat bahwa perjuangan melawan kolonialisme harus dilakukan dengan membangun kesadaran politik rakyat. Ia menjadi salah satu tokoh kunci dalam menyebarkan gagasan-gagasan revolusioner Indiste Party. Suwardi Suraningrat, yang kelak dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara, adalah sosok intelektual dan penulis andal. Melalui tulisannya yang berjudul Als ik Nederlander was, ia mengkritik keras kebijakan kolonial Belanda. Tulisan ini membuatnya diasingkan ke Belanda, tetapi juga membuka mata semua orang tentang ketidakadilan di Hindia Belanda. Lalu bersama-sama ketiga tokoh ini membangun Indiste Party sebagai wadah perjuangan politik yang inklusif. Mereka menyerukan persatuan tanpa memandang suku, agama, atau status sosial. Melalui rapat-rapat dan tulisan di majalah The Express, mereka menyebarkan gagasan-gagasan tentang kemerdekaan dan kesetaraan. Namun, perjuangan mereka tidak mudah. Pemerintah kolonial Belanda merasa terancam oleh aktivitas Indiste Party, mengasingkan ketiga tokoh tersebut ini ke Belanda. Meskipun begitu, semangat mereka tidak pernah padam. Ernest Douwe Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suraningrat meninggalkan warisan yang sangat luar biasa. Mereka meletakkan dasar bagi pergerakan nasional Indonesia, menginspirasi organisasi-organisasi selanjutnya untuk berjuang. Setelah ditinggalkan oleh para pendirinya yang diasingkan ke Belanda, Indiste Party berusaha bertahan. Para penerusnya mencoba menghidupkan kembali semangat perjuangan dengan mengubah namanya menjadi Insulinde.
Di Semarang saja, organisasi ini memiliki sekitar 1.000 anggota. Namun, langkah-langkah mereka selalu diawasi ketat oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Program Insulinde masih mencerminkan semangat Indis Partai. Salah satu tujuannya adalah mendidik suatu nasionalisme Hindia Belanda dengan memperkuat cita-cita persatuan bangsa. Namun pemerintah kolonial tetap curiga. Bagi mereka Insulinde hanya kelanjutan dari Indis Partai yang telah dilarang. Kemunduran Indonesia Party dipengaruhi oleh semakin kuatnya pengaruh Serikat Islam atau SI di masyarakat. Banyak anggota dan penerus Indonesia Party yang beralih ke SI yang saat itu lebih populer dan memiliki basis massa yang sangat luas. Akibatnya Indonesia Party semakin kehilangan dukungan dan perlahan melemah. Pada tahun 1918, Ernest Dos Dekker kembali ke Hindia Belanda setelah diasingkan. Ia berusaha menghidupkan kembali Indis Partai dengan mengubah namanya menjadi National Indis Partai atau NIP pada tahun 1919. Namun, upayanya sia-sia. Pemerintah kolonial tetap menganggap organisasi ini sebagai ancaman dan melarangnya dalam bentuk apapun. Demikianlah riwayat perjalanan singkat Indische Partij, organisasi yang menjadi partai pertama di Hindia Belanda. Meskipun usianya hanya singkat, setahun saja, semangat dan gagasannya yang dibawa oleh tokoh Dos Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat dengan nama Indische Partij telah meninggalkan jejak dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Dan itulah Indische Partij, partai pertama Hindia Belanda yang bertolak nasionalisme modern.